Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para mahasiswa Stayo semester 5 PAI yang saya sangat sayangi. Alhamdulillah kita ketemu di kuliah yang ketiga dalam mata kuliah materi PAI 1. Pada kuliah pertemuan yang kedua, saya sudah menjelaskan mengenai sebab-sebab perbedaan pendapat ya, di kalangan para ulama. Namun marilah kita awali kuliah kita ini dan membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih akan melanjutkan bahasan mengenai sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemarin ya, kita sudah tahu ya, bahwa persoalan fikih itu adalah merupakan persoalan ijtihadi. Ya, apa maksudnya? Ya, sudah saya terangkan, ijtihad itu adalah merupakan hasil istimbat atau hasil para ulama menggali ya, hukum-hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang dimaksud dengan ijtihadi. Ya. Lalu saya sudah menjelaskan pula ya mengenai sebab-sebab perbedaan di kalangan ulama. Ya. Yaitu mengenai adanya ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang masih belum jelas apa yang dimaksud. Nah, itu mutasyabihat. Lawannya adalah ayat muhkamat yang sudah kita terangkan. Lalu yang menyebabkan perbedaan yang kedua adalah mengenai sahih dan tidaknya nas. Perbedaan yang ketiga, sebab perbedaan yang ketiga adalah perbedaan dalam memahami nas itu sendiri. Yang keempat, perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan. Ya, kamu semua tentu sudah saya jelaskan, yang masih ingat ya apa itu yang dimaksud dengan perbedaan-perbedaan ini. Yang kelima, perbedaan dalam kaidah-kaidah usul ya, sebagai sumber istinbat. Ya, yang keenam adalah perbedaan dalam perbendaharaan hadis. Yang ketujuh, perselisihan tentang elat dari suatu hukum. Ya, ini yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang kedua. Ya, ini contoh-contohnya ya, ada yang lain yang sudah saya terangkan. Nah, ini contoh-contoh masalah ya. Misalnya ini masalah lama iddah bagi wanita yang dicerai, yaitu salah satu quru. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 228. Kata quru ternyata ada yang menerjemahkan suci, ada yang menerjemahkan haid. Ya. Lalu masalah batalnya wudhu ya, karena bersentuhan kulit antara pria dan wanita. Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Ini ada yang menerjemahkan, ada yang memberikan tafsir yang namanya menyentuh itu ya kulit dengan kulit. Ya seperti Imam Syafi'i menerjemahkan seperti itu. Buat Imam Hanafi ya, yang namanya bersentuhan itu adalah bersentuhan khusus suami istri di tempat yang khusus. Nah, saya kira kamu sudah paham apa yang saya maksud. Ya. Lalu buat Imam Malik itu bersentuhan baru dianggap batal kalau ada rasa greng, rasa syahwat misalnya. Ya ini contoh-contoh perbedaan. Ya, kemudian yang kemarin sudah saya singgung juga yang masalah doa kunut dalam sholat subuh. Ya. Buat Imam Syafi'i hadis tentang kunut ini sahih, ya, sehingga beliau menetapkan
setiap sholat subuh itu disunahkan untuk melakukan doa kunut. Buat imam yang lain, ya, Imam Hanafi misalnya, ya menganggap hadisnya kurang kuat, ya, sehingga tidak sunahkan untuk melakukan doa kunut setiap sholat subuh. Ya. Kemudian masalah hisab dan ru'yat, nah ini biasanya ya di setiap awal Ramadan maupun awal Syawal itu terjadi perselisihan pendapat di Indonesia. Ya. Kalau Muhammadiyah misalnya ini berpegang kepada hisab, ya, hisab hakiki. Ya, kalau tanggal itu sudah dihitung sudah masuk maka dianggap sudah tanggal sudah masuk. Sedangkan NU ya berpegang kepada ru'yat, melihat hilal. Jadi kalau dilihat nggak kelihatan ya belum dianggap masuk, begitu ya. Ini contohnya ya. Kemudian masalah jual kotoran kambing ya untuk pupuk. Ya. Bagi ulama yang mengatakan bahwa elat haramnya jual beli bangkai itu adalah karena najis. Maka setiap yang najis berarti haram dijual belikan. Ya, sehingga jual beli kotoran kambing maupun kotoran hewan, ya, sapi dan lain-lain itu haram untuk jual beli. Tapi buat ulama yang lain mengatakan bahwa elatnya haram jual beli bangkai itu adalah karena haramnya dimakan. Sehingga kalau jual beli kotoran kambing boleh, karena apa? Karena bukan makanan. Misalnya ya, ini contoh-contohnya. Ya. Pemikiran-pemikiran ulama itu secara garis besarnya ya, itu kalau di kalangan mazhab Sunni atau golongan Sunni itu ada 4 mazhab besar, yaitu mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanabilah. Ya, mazhab itu adalah kumpulan pendapat-pendapat, gitu ya. Di samping itu, di samping ada golongan Sunni, ada golongan Syiah, ya, kamu sering mendengar ya istilah Syiah. Adalah golongan Khawarij, ya, ini lawan dari Syiah ini. Ya, Syiah itu adalah pengikutnya ya, Sayyidina Ali, ya, pada saat itu terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Nah, pengikutnya Ali itu yang setia dengan Ali itu orang menyebut Syiah. Kemudian pada saat perang itu terjadi tahkim, ya. Terjadi tahkim itu terjadi gencatan senjata untuk melakukan musyawarah. Ya, ternyata dari golongan Syiah ini, golongan Ali ini, ya, ada yang keluar dari golongan Ali, ya, menamakan dirinya menjadi golongan Khawarij. Ya. Ya, dan lain-lain, masih banyak lagi golongan-golongan itu. Ya. Saya tidak akan mendalami itu. Ya. Ini kita singgung sedikit ya mazhab Hanafiyah. Ya. Ini penyusunnya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 dan wafat tahun 150 Hijriah. Tinggalnya di Baghdad. Ya. Muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Ya. Mazhab ini dikenal sebagai yang paling rasional ya di antara mazhab 4. Ya, karena memang posisinya jauh di Irak, ya. Jauh di Irak, ya, jauh dari pusat hadis. Hadis itu kan berpusat di Mekah dan Madinah. Ya. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan, ya, Imam Abu Hanifah banyak berpegang kepada rasio, kepada akal. Ya, sehingga terkenal sebagai mazhab yang paling rasional. Nah, sekarang ini banyak tersiar di Irak, Mesir, ya, Syria, Syam, Afghanistan, ya, dan Pakistan. Lalu ada mazhab Malikiyah. Ini penyusunnya adalah Imam Malik. Ya, ini lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 170 Hijriah. Jadi hidup
ya semasa dengan Imam Abu Hanifah ya. Dia tinggal di Madinah. Ya, kitab terkenalnya adalah Al-Muwatta, ya, yang merupakan kitab hadis yang tertua yang sampai kepada kita. Ini kitab Al-Muwatta. Ya, jadi sebelum ada Imam Bukhari, Imam Muslim, ini sudah ada yang menulis hadis, yaitu Imam Malik ini. Muridnya antara lain adalah Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, ya. Al-Laitsi, Abu Ishaq, dan lain-lain. Madhab ini banyak menggunakan tradisi penduduk Madinah. Ya, sehingga kadang-kadang nanti berbeda antara Imam Syafi'i sebagai murid dengan Imam Malik sebagai guru. Jadi tidak mesti antara guru dengan murid itu pendapatnya sama. Ya, kamu pun juga boleh begitu nanti ya, berbeda dengan pendapat saya misalnya ini ya. Nah, saya sebagai dosen kamu, ya, bisa saja kamu berbeda dengan pendapat saya. Malah justru mungkin suatu saat saya mengikuti pendapat kamu kalau saya pandang ternyata pendapat kamu lebih kuat. Ya. Nah, Imam Malik ini berkembang, maksud saya madhab Imam Malik ini, madhab Malikiyah ini sekarang banyak berkembang di Tunisia, di Mesir, ya, di Libya dan lain-lain. Nah, yang sebelum terakhir ini masih ada ya, madhab Syafi'iyah. Nanti yang terakhir madhab Hanabilah ya. Ini penyusunnya adalah Imam Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat tahun 204. Jadi Imam Syafi'i ini ternyata usianya relatif pendek ya ternyata. Kan hanya 54 tahun, ya kan? Ya. Tapi luar biasa ternyata. Usia itu ya pendek tapi memberkahi ini ya, seperti Imam Syafi'i ini. Pendapat-pendapatnya sampai sekarang masih tetap diikuti oleh banyak orang. Lahir di Huzah, ini wafat di Mesir. Dikenal sebagai yang paling berhati-hati dalam beristimbat, ya, banyak menggunakan ihtiyat. Ya, ihtiyat itu hati-hati. Dalam mazhabnya dikenal ada istilah qaul qadim dan qaul jadid. Ya. Jadi pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu dibagi menjadi dua masa. Orang menyebut dengan istilah qaul qadim itu adalah saat Imam Syafi'i masih tinggal di Irak. Kemudian beliau hijrah ke Mesir. Nah, pendapat-pendapat yang muncul beliau di saat di Mesir itu disebut dengan istilah qaul jadid. Jadid itu baru ya, qadim itu lama. Ya, nanti kita dalami lebih lanjut ini qaul qadim dan qaul jadid ini. Nah, sekarang mazhab Syafi'iyah ini banyak tersebar di Yaman, ya, Mekah, Pakistan, Indonesia, dan sekitarnya. Ya. Dan yang terakhir ini mazhab Hanabilah. Ya. Penyusunnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Wafat tahun 241 Hijriah. Dia itu murid Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid salah satunya ini namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Jadi madhab Imam Syafi'i ini saat tinggal di Baghdad itu ya Irak atau Baghdad itu salah satu yang berguru kepada beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya Imam Ahmad bin Hambal ini antara lain ini Imam Bukhari ya, dan Imam Muslim. Ya, kamu tahu kan Imam Bukhari itu berguru langsung kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya, juga Imam Muslim. Namun Imam Muslim juga kemudian berguru kepada Imam Bukhari. Ya. Sehingga apabila ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keduanya itu biasa disebut dengan istilah muttafaq alaih. Ya. Artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Mazhabnya banyak berpegang pada teks nas dan fatwa sahabat.
Ya, sekarang banyak tersebar di Arab Saudi, bahkan oleh Ibnu Saud ya, ditetapkan sejak zaman Ibnu Saud ditetapkan ya mazhab Hanabilah itu sebagai mazhab resmi pemerintah Arab Saudi. Ya. Sehingga kalau kita urutkan ya dari tingkat rasionalitas ya. Jadi kalau yang tingkat rasionalitas banyak menggunakan akal, lalu tekstual itu banyak menggunakan teks-teks ayat maupun teks-teks hadis. Ini urutannya yang pertama Hanafiyah ini ya. Ini ya, banyak menggunakan rasio sehingga orang menyebut istilahnya kontekstual ya. Antara kontekstual dan tekstual ya. Kontekstual itu melihat konteksnya, melihat situasi dan kondisi saat itu. Kalau tekstual itu apa adanya teks bunyi ayat dan hadisnya. Nah, urutan yang kedua ini bisa dibalik-balik ini ya. Bisa Malikiyah, bisa Syafi'iyah ya. Ada yang menyebut urutan kedua Malikiyah, yang ketiga Syafi'iyah. Ada yang menyebut Syafi'iyah, yang kedua Malikiyah, yang ketiga. Begitu ini ya. Maka bentuk tulisan saya seperti itu. Ya, yang keempat, ya ini yang harus ditaruh yang keempat, yaitu mazhab Hanabilah. Ahmad bin Hambal, yang mazhabnya namanya Hanabilah. Begitu. Oke. Nah, sekarang yang penting ini buat kita, bagaimana ya menghadapi perbedaan-perbedaan ulama seperti itu, bagaimana? Ini yang harus kita pegangi. Ya, sekali lagi kamu bisa membaca di bukunya Sulaiman Rosyid di bagian pendahuluan ya, tentang sejarah mazhab ini. Ya. Nah, sikap kita adalah yang pertama harus menentukan pilihan yang Anda yakini kebenarannya. Ya. Misalnya, ini hari rayanya Senin apa Selasa? Kata NU misalnya ya, itu Selasa. Kata Muhammadiyah ini Seninnya. Ya. Maka kamu harus milih satu yang diyakininya. Nah, agar yakin, maka perlu terus belajar ya, supaya mengetahui dengan pasti. Ya, harus belajar, jangan ikut-ikutan. Apalagi kamu mahasiswa ya stayo ini, ya, ini harus menjadi golongan muttabi, ya, jangan sekedar taklid, ya kan? Ya syukur kamu akan menjadi golongan mujtahid. Nah, yang pertama golongan mujtahid. Lalu yang ketiga, kebenaran fikih itu istihadi. Nah, jadi mungkin benar, mungkin salah. Yang keempat, ini maksudnya kita yakini harus menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Ya. Yang keempat, harus menyisakan ruang bagi menghormati keputusan orang lain dalam menentukan pilihan kebenaran versi mereka. Jadi jangan menganggap yang paling benar diri kita, yang lain salah. Ya. Ini arti penting sikap kita ini adalah ya, yang pertama mempunyai wawasan dan menumbuhkan sikap toleran ya, terhadap berbagai perbedaan pendapat. Yang kedua, ya, untuk mengembangkan dan menyadarkan adanya pluralitas dalam pendapatnya, dalam berijtihad. Yang ketiga, untuk menghindarkan adanya taqdisul afkar, pensakralan pemikiran. Jadi menganggap ya pendapatnya itu sakral, suci, yang tidak boleh salah. Ya. Jangan sampai kita punya anggapan seperti itu dalam masalah fikih. Begitu ya, dalam masalah fikih ini. Ini nanti kamu bersama dosen usul fikih ya akan mempelajari apa yang menjadi sumber-sumber dari 4 mazhab itu, ya Abu Hanifah apa, Imam Syafi'i apa. Ya ternyata kalau kita urutkan ada berbeda ini ya. Kamu perhatikan aja ini, sekedar tahu saja ya. Ya, sekedar tahu. Ya. Ini Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, urut-urutannya ini bisa kamu saksikan. Nah, ya, yang penting buat kita ini yang ya, harus punya prinsip sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 54,
Ya ayyuhalladzina amanu athiullaha wa athiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, ya, taatlah kamu kepada Rasul, dan juga kepada ulil amri. Ya, ulil amri itu apa? Ya, ulil amri itu orang yang pegang kekuasaan, yang melaksanakan kekuasaan. Ya, kalau dalam bidang ilmu, ya tentu saja para ulama. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau terjadi perselisihan pendapat, ya, di antara kamu itu ya kamu harus kembalikan kepada Allah wa Rasul dan Rasul. Maksudnya alat ukur yang kita jadikan itu alat ukurnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, mana yang paling dekat dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, itulah yang kita ikuti. Tentu saja ya perlu kita mengkaji sehingga derajat kita menjadi muttabi, orang-orang yang mengikuti pendapat orang lain, tetapi yang kita ikuti bukan orangnya tetapi alasan-alasannya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, dzalika khairu wa ahsanu takwila. Ya, ini kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, itu pedoman kita seperti itu. Ya, ya saya kira ini ya yang kita sampaikan pada hari ini. Ya. Namun sebelum menutup, ini ada hadis dari Mu'adz bin Jabal. Jadi pada saat Mu'adz bin Jabal diutus Rasulullah untuk pergi ke Yaman menjadi qadhi, ya, menjadi qadhi. Nah, Rasul ya, ngetes kepada Mu'adz ini. Ya. Tanya kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, dengan apa kamu akan memutuskan suatu perkara? Gitu. Lalu Mu'adz menjawab, aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan dengan kitab Allah, Al-Quran. Ya, Nabi bertanya lagi, fa illam tajid fi kitabillah, apabila tidak ada dalam kitab Allah, Al-Quran, qala fa bi sunnati Rasulillah. Ya, dengan sunnah Rasul, dengan hadis. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau enggak ada dalam sunnah, wala fi kitabillah, enggak ada juga dalam kitab Allah. Nah, lalu ya Mu'adz menjawab, ajtahidu bi ra'i wala alu. Saya akan ya berijtihad ya dengan pemikiranku dan tidak berputus asa. Qala Mu'adz, berkata ini Mu'adz berkata demikian. Ya, lalu begitu mendengar jawaban ini, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul ngepuk-ngepuk dadanya Mu'adz seraya berkata, alhamdulillah alladzi waffaqa rasulillahi lima yardu Rasulullah. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, yang telah memberikan taufiknya ya kepada putusan Rasulnya terhadap apa yang diridhoi oleh Rasulnya. Ini ungkapan bahwa Rasul sangat setuju dengan jalan pemikiran dari Mu'adz bin Jabal itu, yaitu sumber hukum itu adalah kitab Allah, yang kedua sunnah Rasul, dan yang ketiga ijtihad atau dengan ra'yu. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA. Ya, nanti kita bahas bersama. Kita akhiri kuliah kita dan bersama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.